Selamat bertemu kembali di dalam perkuliahan Integrative System. Ini adalah seri pertama dari 3 seri mengenai Integrative System yang akan saya bawakan. Roadmap-nya adalah untuk seri pertama, ini akan membahas mengenai the design of Integrative System. Yang seri kedua adalah membahas mengenai back office on web-based. Dan seri ketiga adalah front-end access using Android. Pada seri pertama ini, kita akan membahas mengenai user story, kemudian transformasi dari user story menjadi requirement, lalu transformasi requirement menjadi mockup design, lalu transformasi dari mockup design menjadi database architecture. Pada seri kedua, kita akan memanfaatkan hasil desain di seri pertama dan kita implementasikan menggunakan PHP MySQL. Yang kita implementasikan adalah khusus untuk subjek saja, untuk bisa CRUD, create, read, update, dan delete. Lalu juga kita akan membuat web service menggunakan PHP, dan web service tersebut kita jamin valid dan kita tes menggunakan Postman. Lalu service yang kita buat ada 3, yaitu login, subject list, dan subject detail. Kemudian untuk seri ketiga, kita akan membuat aplikasi Android. Aplikasi Android ini akan mengkonsum ketiga web service yang sudah kita buat pada seri kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai the design of integrative system. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada tahapannya, yaitu dari user story ke requirement, dari requirement ke mockup, dari mockup ke database architecture. Tahapan ini adalah tahapan yang memang biasanya normally dilakukan oleh konsultan ketika dia akan menggali kebutuhan dari sebuah project dan berasal dari sebuah user story, nanti dia akan mentransformasikan perlahan step by step menjadi sebuah produk atau sebuah software. Nah, case tadi yang akan diangkat adalah Academic Information System. Ini sengaja saya angkat karena area ini cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa dan harusnya mahasiswa sudah sangat mengerti mengenai lingkungan di dalam sistem informasi akademik. User story-nya sangat singkat seperti ini. Sistem informasi akademik atau SIA mengelola data dosen, mahasiswa, mata kuliah, kurikulum, dan juga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. User story-nya sangat simpel. Ini yang akan kita terima, nanti kita akan kembangkan ini menjadi sebuah requirement. Lalu kita akan bertemu dengan user, dilakukan meeting dan diskusi, sehingga hasil meeting itu nanti kita akan menuliskan requirement yang secara point by point ini akan bisa mengcover kebutuhan dari user kita. Katakanlah kita sudah selesai meeting dengan user, lalu kita bisa menuliskan requirement-nya kira-kira seperti ini. SIA yang dihasilkan harus mampu mengelola data dosen, mahasiswa, mata kuliah, penjadwalan, dan juga mengelola nilai, UTS, UAS, tugas, dan sebagainya. SIA yang dihasilkan harus mampu menyimpan data setiap semester untuk setiap tahun ajaran. Kemudian laporan yang dihasilkan harus meliputi laporan jadwal kuliah dan kartu hasil studi mahasiswa setiap semester. Aksesnya bisa dilakukan menggunakan web atau juga menggunakan mobile Android. Kemudian dosen terdaftar pada program studi tertentu. Mata kuliah terdaftar pada program studi tertentu. Dan ada sejumlah poin lainnya, nggak semua saya tuliskan karena kita mau membuat ini simpel, sehingga rasanya poin-poin ini sudah cukup memadai, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi requirement sudah tuntas, requirement ini harus detail, harus unit-unit yang terkecil, dan juga bisa terukur dan memang bisa terimplementasikan. Itu yang disebut dengan requirement. Dan yang pasti ini harus memenuhi kebutuhan user, harus meet the user needs. Kemudian kita lanjutkan ke mockup. Mockupnya kira-kira seperti ini. Nah, sebelumnya, kenapa mockup ini perlu? Proyek pembuatan software itu butuh waktu cukup lama, beberapa bulan. User ingin tahu apa produk akhirnya, sehingga mockup inilah kita buat. Sehingga mockup ini sebetulnya seperti kesepakatan antara vendor dengan user, ini kira-kira nanti hasil jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya mockup ini, user akan tahu bahwa apa yang di-capture atau apa yang disajikan pada form, apa yang di-capture oleh form dan apa yang disajikan oleh report, itu memang sudah memenuhi apa yang dia butuhkan.
Bagi vendor, vendor akan bisa lebih confidence ketika dia akan menerjemahkan mockup ini menjadi perintah-perintah atau coding, atau dia memprogram, atau dia membuat database, sehingga ketika dia melakukan sehingga ketika dia melakukan proses development, user ini tahu persis bahwa yang dia buat ini adalah benar-benar yang user inginkan. Oke, baiklah. Sekarang saya akan masuk langsung ke master major. Major ini adalah program studi. Kira-kira mockupnya seperti ini. Bisa entry nama program studi dan bisa entry kode. Lalu bisa di-submit. Hasilnya nanti akan masuk ke dalam grid di bagian bawah ini. Nah, ketika ini kita sodorkan, user akan melihat dan dia merasa bahwa ini, jika ini sudah mumpuni, dia akan bilang, oke, ini saya terima. Tapi ketika user merasa, rasanya sih saya perlu di situ ada keterangan atau remark di bagian bawah setelah kode. Nah, nanti kita bisa buat di sini remark, lalu ada bentuknya kotak, free text, jadi ada 3 field yang di-capture. Nah, dengan cara demikian kita tahu lebih dalam user itu butuhnya apa, dan user juga tahu lebih dalam bahwa apa yang dia inginkan itu nanti akan dihasilkan oleh software ini dan pasti berhasil. Dan mereka yakin bahwa vendor ini bisa membuat produk software yang sesuai dengan mereka inginkan. Nah, ini adalah untuk master major. Kita lanjutkan lagi master students. Ada perbedaan sedikit antara komponen yang digunakan antara master major yang ini dan master students yang kita bahas sekarang. Yaitu ada di sini sebuah drop down, ya. Drop down atau combo box mungkin orang programmer suka bilang. Kita melihat di sini ada sebuah drop down yaitu yang isinya adalah major. Nah, sementara di sini ada name yang isinya free text dan rec number yang isinya adalah free text. Rec number ini nomor induk mahasiswa. Bedanya adalah ketika kita menggunakan drop down, maka kita yakin bahwa data yang diisikan pada drop down ini nanti adalah data-data yang terbatas. Sehingga user itu nggak mungkin mengetik majornya adalah sebuah major yang tidak ada pada database kita. Nah, sehingga nanti bagi vendor itu akan mengerti bahwa untuk mengisi drop down ini, data-datanya di-provide dari database, di-retrieve dari database langsung. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kepada subject available by semester. Subject available by semester ini adalah subjek yang akan dibuka pada semester berikutnya. Kemudian di sini akan disediakan adalah academic year, major, subjeknya dan lecture-nya, kemudian day, hour, kapan sampai kapan, dan room. Jadi overall sifatnya di sini adalah semua adalah pilihan, sehingga tidak ada free text. Jadi kalau melihat ini nanti user akan tahu bahwa ketika dia membuat subjek yang akan available di semester itu, dia cukup menentukan dari drop down ini tahun akademik berapa dan semester apa, kemudian untuk major apa dan subjeknya apa dan siapa lecture-nya, hari apa, jam berapa, dan ruangan apa. Tidak ada free text di sini yang dibutuhkan, sehingga sifatnya semua adalah pilihan yang semua masing-masing drop down ini akan dipopulate dari hasil retrieve dari database. Setelah itu nanti disubmit dan muncul di bagian grid data di bawah. Oke. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Ini saya menggunakan Balsamiq, yaitu software yang sangat standar untuk membuat mockup design. Untuk major kira-kira seperti ini, untuk student dan untuk subjek. Nah, katakanlah misalkan untuk major, saya butuh ada keterangan. Sebetulnya simpelnya itu saya bisa mengedit ini, kemudian saya buat di sini ke bagian bawahnya seperti ini, saya turunkan, lalu bisa membuat ke bagian bawahnya master major kode. Di sini ada tambahan. Nah, seperti ini, misalkan dia adalah sebagai remark, dan saya buat seperti ini di bawahnya. Jadi sangat simpel sebetulnya penggunaan dari Balsamiq ini. Baik, saya lanjutkan lagi ke berikutnya. Setelah mockup selesai, kita akan masuk ke database architecture. Sebagai tambahan, mockup ini juga orang sering bilang sebagai user interface atau bisa juga sebagai user experience. Intinya adalah dengan adanya mockup ini, pihak vendor dan pihak klien itu sepakat bahwa produk yang dihasilkan nantinya akan memiliki
form entry kira-kira seperti ini. Nah, dengan demikian nanti semua kebutuhan itu akan dapat tercapture lebih awal, sehingga ketika produknya sudah jadi, nanti kekurangan kebutuhan di dalam produk akhir itu nanti bisa di-tuning. Kalau ada penambahan field, nanti bisa dilakukan tuning adjustment dengan lebih mudah lagi. Kemudian kita masuk ke dalam DB Architecture. Untuk DB Architecture ini sebenarnya prinsipnya adalah mengenai relationship. Nah, untuk relationship ini coba kita angkat dulu dari lecture ke major. Yang pasti satu lecture itu akan terdaftar pada satu major tertentu. Nah, untuk melakukan pemeriksaan terhadap hubungan cardinality-nya, yaitu one to one atau one to many atau many to one atau many to many, itu bisa dengan cara melakukan cross-checking seperti ini. Lecture 1, major many. Apakah bisa satu lecture itu terdaftar pada banyak major? Tentu tidak. Satu lecture itu akan terdaftar pada satu major. Jadi jawabannya no. Lecture many ke major 1. Apakah banyak lecture terdaftar pada satu major? Jawabannya yes. Sebetulnya ketika one to many-nya no dan many to one-nya yes, itu sudah bisa dipastikan bahwa cardinality-nya adalah many to one. Oke, tapi mau kita cek lagi, apakah banyak lecture bisa terdaftar ke banyak major? Tentu jawabannya no. Sehingga dari sini terlihat bahwa cardinality-nya adalah many to one. Oke, sekarang dilanjutkan lagi mengenai subject register to major. Satu subjek itu terregister kepada satu major, kepada berapa major? Jawabannya no. No, satu subjek itu harus terregister pada satu major tertentu. Coba kita balik. Banyak subjek terregister pada satu major. Jawabannya yes, karena satu major itu punya banyak subjek. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ketika di sini sudah ada no dengan yes, maka sudah pasti many to one atau one to many. Tapi mau kita cross check lagi lebih dalam adalah subjeknya many ke register majornya many. Jadi many to many. Apakah seperti itu? Jawabannya no. Maka cardinality-nya adalah many to one. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Students take lecture subject. Apa lecture subject? Lecture subject ini adalah hasil implementasi dari screen ini. Lecture subject. Jadi nanti akan diregister lecture dengan subjek. Ini adalah untuk membuka daftar mata kuliah pada semester berikutnya yang akan diisi oleh mahasiswa. Nah, untuk students take lecture subject, coba kita lihat. Satu students bisa mengambil lecture subjeknya many. Jawabannya yes. Nah, many students bisa mengambil lecture subjeknya one. Jawabannya yes. Maka students many takes lecture subject many. Jawabannya yes. Sehingga ini hubungannya adalah many to many. Biar lebih jelas sebetulnya yang saya jelaskan ini adalah ketika mahasiswa mengisi formulir rencana studi. Ketika formulir rencana studi diisi oleh mahasiswa, tentu di situ ada banyak mata kuliah di form itu. Anda seorang mahasiswa bisa memilih banyak mata kuliah, makanya satu students ke many. Oke. Tapi form yang sama sebetulnya diisi oleh banyak mahasiswa. Sehingga many students mengisi satu form yang sama, yes juga. Atau dengan kesimpulan lain, kalau di sini sudah yes, one to many-nya yes dan many to one-nya yes, sudah pasti many to many-nya adalah yes. Itu sudah pasti. Nah, berikutnya strateginya adalah register subjek yang akan dibuka pada FRS. Register subjek yang akan dibuka pada FRS. Jadi formulir rencana studi itu harus menyatakan apa aja mata kuliah yang akan dibuka. Dan jangan lupa tetapkan lebih dahulu siapa lecturesnya. Kemudian buat jadwalnya. Jadi ini sudah dibuat lebih dulu sehingga nanti mahasiswa bisa memilih dari mata kuliah apa aja yang dibuka pada FRS itu. Kemudian register student yang mengambil subjek. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil subjek itu akan melakukan FRS. Nah, schedule adalah jadwal pelaksanaan kuliah, yaitu gabungan antara lecture, subjek, dan students.
Jadi lecture, subjek dengan students ini bergabung dengan tambahan atribut hari dan jam. Biasanya schedule ini berulang-ulang semester genap, akan diulang lagi pada semester genap berikutnya. Sehingga perlu dibedakan antara satu schedule di satu semester dengan semester lainnya dengan adanya tahun ajaran. Oke, ini adalah strateginya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu database arsitekturnya. Nah, ini adalah arsitektur database-nya, hasil terjemahan apa yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya mengenai relationship. Nah, satu hal yang pasti adalah ketika kita berbicara mengenai cardinality, saya ke preview slide dulu, ada yang disebut dengan one to many. Ada yang disebut dengan one to one, ada one to many atau many to one, dan ada many to many. Nah, ketika hubungannya adalah one to one, maka relasi itu tidak perlu menjadi tabel. Tidak perlu menjadi tabel. Tapi ketika hubungannya adalah many to one atau one to many, maka relasi ini bisa iya, bisa tidak menjadi sebuah tabel. Tergantung kepada kebutuhan kita nanti. Nanti akan saya show. Namun ketika hubungan cardinality-nya adalah many to many, maka ini wajib menjadi sebuah tabel. Oke, mengenai IR diagramnya nggak akan saya bahas di sini karena ini sudah disampaikan pada mata kuliah yang lain dan saya yakin Anda sudah menguasainya. Yang saya sampaikan ini adalah cara cepat bagaimana dari user story menjadi sebuah database architecture. Nah, sekarang saya munculkan di sini ada sejumlah 7 tabel yang sudah saya siapkan. Tentunya ini tidak mengcover keseluruhan secara ideal, tapi paling tidak ini bisa menyelesaikan user story dan requirement yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada master major untuk mencatat mata kuliah, master lecture untuk mencatat dosen, master subject untuk mencatat data mata kuliah, master major untuk mencatat data prodi, program studi, lecture untuk kuliah, lecture untuk dosen, subject untuk mata kuliah, students untuk mahasiswa. Kemudian AY ini academic year untuk tahun akademik, dan di sini adalah lecture subject yang merupakan penghubung antara lecture dengan subject, ini adalah tabel relasi, dan lecture subject students yang merupakan relasi antara lecture subject dengan students. Nah, saya belum bikin primary key dan foreign key-nya di sini. Primary key-nya sudah saya buat, yaitu ID underscore semuanya, tapi foreign key-nya belum saya buat. Ini akan saya show gimana cara membuatnya. Saya menggunakan Visio, caranya kira-kira seperti ini. Dari major ke lecture. Nah, ini foreign key-nya. Dari major ke subject. Otomatis foreign key-nya dia cek ID major yang sama. Dari major ke students, dia akan cek. Nah, itu foreign key-nya. Sekarang untuk lecture dan subject, sekali lagi lecture subject ini adalah daftar mata kuliah yang akan dibuka pada FRS, formulir rencana studi. Jadi ID lecture-nya di sini, kita ambil ID lecture di sini, kita buat seperti ini. Lalu ID subject, kita buat seperti ini, FK2 foreign key, lalu academic year, FK3. Oke. Lalu daftar mata kuliah yang dibuka semester depan ini akan diambil oleh students, yaitu di sini dia hasilnya. Maka di sini ada ID lecture subjects yang dari sini saya ambil dan students. Nah, jadi foreign key 1 dan foreign key 2 ada di tabel relasi. Oke. Jadi itu cara membuatnya sehingga sebetulnya kita sudah memiliki satu struktur yang seperti ini. Oke, nah sebetulnya ini nanti akan menjadi satu relasi yang tadi sudah dilengkapi pada Visio. Bagaimana cara mengimplementasikannya pada MySQL? Ini akan kita pelajari pada seri kedua. Tapi yang sudah saya sampaikan hari ini adalah user story itu ditransformasi menjadi requirement, menjadi mockup, betapa pentingnya mockup ini, dan pihak vendor atau software developer itu berhasil membuatnya menjadi sebuah database architecture yang cukup mumpuni. Nah, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Untuk seri kedua nanti ada implementasi from design to implementation with PHP MySQL.
Nantikan video seri keduanya yang akan membahas mengenai pembuatan PHP dan MySQL khusus untuk subjek mata kuliah saja. Di sana ada itu create, read, update, and delete. Lalu pembuatan web service PHP yang akan dites oleh Postman, yang nanti web service ini akan dimanfaatkan oleh Android pada saat kita akan bekerja pada seri ketiga. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan terus belajar, tetap semangat. Semoga apa yang saya berikan hari ini boleh menambah skill yang lebih mumpuni lagi. Terima kasih, sampai bertemu di seri selanjutnya.